Baik, rekan-rekan guru bahasa Inggris, ya, saya mengucapkan terima kasih Selamat. atas kepercayaan teman-teman bergabung dengan kelas Selamat. Mr. IDP. Dalam hal ini adalah UKP PPG Piloting dalam jabatan guru tertentu tahun 2024. Selamat. Ya. Jadi teman-teman, istilah UKP PPG ini ya ini adalah istilah baru. Jadi kalau sebelumnya ini namanya UKM PPG. Ya. Jadi UKP PPG ataupun UKM PPG itu UKP PPG ataupun UKM PPG itu terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama nanti UP. UP uji pengetahuan, satu lagi uji kinerja. Gitu ya teman-teman ya. Jadi keduanya itu harus lulus dan biasanya yang tidak lulus itu di uji pengetahuan ya. Baik, sebelum kita membahas soal-soal ini ya, saya ingin berbagi informasi dulu sekilas Bapak Ibu ya. Jadi saya Mr. IDP sudah berpengalaman ya sebagai tentor untuk guru bahasa Inggris sejak tahun 2019. Saat itu masih ada penerimaan CPNS ya, CPNS, lalu juga melaksanakan atau membuat kelas bimbel untuk P3K, termasuk juga pretest atau tes substantif baik untuk PPG Daljab ataupun Prajab. Ya, di sini teman-teman ini tertanggal 16 Mei ini adalah pengumuman yang pengumuman kelulusan UKM PPG. Nah, ini yang terakhir pengumuman itu ya. Jadi ini bulan 5 2024 ya. Di sini teman-teman semuanya pesertanya lulus ya, semuanya pesertanya lulus. Jadi seperti Ibu Silvi Lumentut Sulawesi Tengah di sini juga ikut kelas bimbel PPPK dengan saya dan juga bisa lulus ya. Maka dari hal ini Bapak Ibu, saya sebagai tentor di sini ya, target saya bagaimana yang saya informasikan di informasi tentang kelas ini, ya target saya adalah semua peserta kelas bimbel Mr. IDP bisa lulus ya. Namun dalam hal ini ya diperlukan juga keseriusan ya dari teman-teman gitu ya, keseriusan selama mengikuti kelas ini. Oke, yang selanjutnya teman-teman, dalam kelas bimbel ini saya harapkan partisipasi ya, partisipasi Bapak Ibu, baik ketika kita Zoom meeting ya, memberikan respon, tanggapan ya, pertanyaan ataupun bahkan mungkin sanggahan ya, mungkin aja saya salah, kita bisa berdiskusi teman-teman ya. Itu dia. Lalu untuk uji pengetahuan sendiri Bapak Ibu, tentu sudah tahu ya materinya apa aja, yaitu SJT. SJT dan yang kedua adalah PCK. Ya, jadi kita fokus ke SJT dulu teman-teman ya. Kita fokus ke SJT dulu pada malam hari ini. Sebagaimana yang sudah saya share di grup ya. Ya teman-teman ya. Sebagaimana yang sudah saya share di grup, ya ini adalah kisi-kisi SJT. Jadi nanti soal SJT itu ada 10 soal teman-teman, ada 10 soal ya. Jadi kalau menurut saya sih untuk SJT ini tidak terlalu sulit ya, namun kalau kita lengah ya bisa juga jawabannya menjadi salah ya. Jadi yang 10 soal ini agar dimanfaatkan sebaik mungkin, dan menurut saya juga ini soalnya cukup familiar ya. Ya, cukup familiar. Sudah dibaca ya yang saya share ini teman-teman ya. Jadi di sini KLPPG 1 mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ya. Jadi intinya menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, etika profesi, serta berjiwa wirausaha. Ya, di sini ada sub kompetensinya: ketakwaan, kemanusiaan, persatuan, demokratis, keadilan, ethical maturity, profesionalitas, berjiwa wirausaha. Ya. Jadi di sini keterangannya bisa nanti dibaca lebih detail di sini teman-teman ya. Oke, silakan. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin bertanya, silakan.
Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan soal ya. Ya, jadi teman-teman, saya akan menjelaskan per soal. Mungkin setelah 3 soal saya terangkan, saya kasih kesempatan untuk apa ya, untuk kita diskusi atau bertanya jawab ya. Ya, baik. Satu kali lagi, pada hari ini hari Kamis 15 Agustus ya, kita membahas soal SJT UKP PPG Piloting tahun 2024. Ya. Jadi kalau dia soalnya hanya satu aja teman-teman ya, ini bisa langsung kita baca ya. Kalau baca sini, bagaimana strategi komunikasi empati yang dilakukan guru ketika mengetahui siswanya salah menjawab pertanyaan. Maka dalam hal ini, untuk memudahkan kita menjawab ini, bisa kita awali dengan tentukan kata kunci soal. Ya. Kata kunci soal, topiknya ini mengenai apa? Hal apa yang ditanya? Gitu ya. Maka di sini kira-kira topiknya apa di sini, teman-teman? Strategi komunikasi empati, ya. Lalu yang berikutnya, dalam hal apa? Ya, dalam hal ketika siswanya salah, ya, salah menjawab. Tentu di sini kita sebagai guru bagaimana agar hal itu bisa diatasi oleh siswa tersebut. Nah, siswa kita salah menjawab pertanyaan, bagaimana kita menindaklanjuti. Ya. Maka di sini permasalahannya murid kita salah, peserta didik salah, ya tentu yang kita inginkan dia bisa menjawab dengan benar, gitu ya. Maka kita lihat konteksnya, ya. Cari jawaban yang solutif sesuai dengan konteks. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Cari jawaban yang solutif sesuai dengan konteks. Tadi sudah saya katakan konteks permasalahannya apa? Siswanya salah menjawab. Kira-kira yang mana jawabannya Bapak Ibu? Rekan-rekan, di sini tidak ada apa ya, tidak ada Bapak Guru ya. Ya, kita bisa mengatakan A itu alfa, beta, Charlie, delta ya supaya lebih jelas dia. Charlie, Pak. Charlie ya, di sini kita lihat ya membantunya menjawab pertanyaan dengan benar. Nah, ini kan sudah sesuai dengan konteks ya. Oke. Kadang dia opsi yang lain mungkin juga bisa sebagai pilihan, tentu kita cari opsi yang paling tepat, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nomor 2, jiwa guru antara lain berkorban di lingkungan masyarakat. Hal tersebut sangat penting dengan alasan. Ya. Oke, kembali lagi di sini, coba tentukan kata kunci dari soal atau topik yang dibahas. Apa sini, teman-teman? Nomor 2. Berkorban di lingkungan masyarakat. Ya, berkorban ya. Berkorban dalam hal ini dalam lingkungan masyarakat ya. Lalu ya, alasannya apa? Ya. Maka kita lihat yang sesuai konteks. Apakah contohnya di sini pendidikan tinggi ini apakah ini sesuai apa? Sesuai konteks kan tidak ya? Taat membayar pajak apakah demikian kan tidak ya? Maka ini bisa kita eliminasi ya. Maka tips dalam menjawab soal itu mempersempit opsi jawaban, bisa juga kita gunakan tips eliminasi. Nah, seperti itu ya. Ada juga tips eliminasi. Kita eliminasi jawaban yang kita yakini salah. Nah, itu dia ya teman-teman ya.
Apakah ada lagi yang bisa kita eliminasi di sini? Ya, yang lainnya ini positif ya, masih ada mungkin hubungannya. Cuman kalau kita lihat konteksnya di sini, di lingkungan masyarakat, di lingkungan masyarakat. Kalau mengajar ini kan ini apa ya di lingkungan sekolah. Kalau menurut saya bisa kita eliminasi. So between these two left answers, between alpha or beta, which one do you choose? Alfa. Alfa. Ya, alfa ya, karena kalau kita lihat di sini berkorban itu tidak mesti materi ya, bisa juga berkorban itu pikiran ya, usulan, pendapat, waktu, tenaga. Seperti itu ya teman-teman ya. Di sini berkorban itu bisa materi ya, masuk juga materi ya. Materi masuk juga waktu, masuk juga pikiran atau pendapat, ya, juga tenaga. Nah, seperti itu ya. Maka bisa kita katakan di sini ya, ya ini ya, inspirasi kebaikan. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Oke, rekan guru bahasa Inggris ya, kalau dia soalnya ada beberapa line gitu ya, maka kita baca the last sentence before the options. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Bacalah jika soalnya panjang. Bacalah kalimat terakhir sebelum opsi jawaban. Ini ya teman-teman ya. Jadi hal-hal seperti ini rekan guru bahasa Inggris ini sangat penting kita kita perhatikan. Kalau bisa buat catatan ya dibuat ya. Jadi seperti ini ya rekan guru bahasa Inggris, dalam pelaksanaan UPPPG yang terakhir ataupun UKM PPG ataupun UKP PPG itu waktunya 2 jam. 2 jam itu tidak terasa waktunya habis. Nah, seperti itu, maka di sini kita perlu manajemen waktu ya. Ini berhubungan dengan time management ya. Berhubungan dengan manajemen waktu. Oke. Jadi di sini adalah oleh karena itu kebijakan yang diambil kepala sekolah. Maka di sini adalah tentang kebijakan atau keputusan ya. Konteksnya di sini kita sebagai kepala sekolah. Ya. Jadi kita baca aja. Selanjutnya narasinya bagaimana seorang kepala sekolah di perkampungan kumuh di sebuah kota besar dengan sebagian peserta didik berasal dari keluarga prasejahtera. Maka di sini bisa kita tandain tentu di sini ya. Perkampungan kumuh. Ya. Lalu apa lagi sini keluarga prasejahtera. Lalu ketika akan memutuskan acara kelulusan siswanya, beliau mempertimbangkan nilai-nilai keadilan. Lalu ada acara kelulusan, ya. Lalu di sini nilai-nilai keadilan. Nah, jadi sudah dapat konteksnya. Jadi sehubungan dengan hal itu, yang mana di sini yang sesuai, ya? Yang E. Ya, yang eko, E. Ya. Kalau E kita bisa katakan eko, ya sudah benar. Oke, itu dia 3 soal pertama. Teman-teman, kalau ada yang ingin disampaikan, ditanya atau diklarifikasi, silahkan. Agak mengecoh ya, Pak. Ada? Clear? Is it clear? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut. Ya, ini juga narasi soalnya tidak panjang atau pendek ya. Kita baca aja langsung. Tradisi yang dikembangkan oleh guru dalam pengambilan keputusan di suatu rapat sekolah hendaknya mengarah pada apa? Nah, apa ini kata kuncinya, teman-teman? Kata kuncinya adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan. Ya, dalam rapat sekolah ya. Ya. Maka di sini kalau kita lihat ini semuanya ini semuanya positif Bapak Ibu ya. Teman-teman ya. Para ibu guru. Ini semuanya positif ya.
ini semuanya ya bisa jadi opsi jawaban. Maka di sini kita pilih ya yang bisa merangkum jawaban yang lain seperti itu ya. Oke. Bisa saya tambahkan sini ketika semua opsi jawaban positif ya atau memungkinkan, maka pilih yang terbaik ya atau yang bisa merangkum opsi jawaban lain. Nah, seperti itu dia. Ya, jadi ini adalah juga merupakan hal yang perlu kita perhatikan ya. Nah, jadi kadang seperti itu teman-teman, sepertinya jawabannya benar semua. Ya, maka ketika kita melihat hal seperti itu, kita pilih yang bisa mengakomodir jawaban yang lain. A. Kebiasaan musyawarah untuk mufakat, memperhatikan semua pendapat anggota. Ya, di sini memperhatikan semua pendapat anggota. Ya, ini kan, tapi keputusan kan harus tetap diambil. Ya, semua anggota ya sangat kecil kemungkinan pendapat semua anggota sama ya. Memperhatikan waktu yang tersedia. Nah, oke, mendasarkan pada kepentingan orang banyak, tidak menunda. Ya, bisa juga kita perhatikan konteksnya seperti yang tadi teman-teman ya. Ini kan pengambilan keputusan. Jadi bisa kita join dia beberapa tips yang sudah kita bahas tadi. Pengambilan keputusan itu ya, apakah berhubungan dengan tidak menunda keputusan untuk segera diambil? Ya, ada juga sih sedikit apanya ya. Tapi kok dia seperti kurang mengena gitu. Yang mana di sini yang menjadi kemungkinan yang paling besar? Yang Alfa, D, beta, Charlie, delta, Eko. delta Alfa. mungkin Pak. Alfa. Alfa. Ada Delta jawaban yang lain? mungkin. Ya. Ya, jadi Delta. delta ya. Delta. Mendasarkan pada kepentingan orang banyak. Nah, jadi teman-teman ya, mendasarkan pada kepentingan orang banyak ini, ya ini sudah masuk di kebiasaan musyawarah untuk mufakat. Jadi hal ini juga ya sesuai dengan apa ya? Sesuai dengan sila keempat Pancasila ya. Nah, jadi kalau ada dia data yang mendukung, ya itu juga bisa merupakan apa? Merupakan pendukung jawaban kita teman-teman ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Jadi tentu ini ya ini sudah opsi D ini sudah masuk ke opsi A teman-teman ya. Pak Adi. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 5. Ya. Jadi kalau dia ada 2 kalimat supaya fokusnya jelas kemana, kita baca kalimat terakhir aja dulu ya. Baca kalimat terakhir seperti yang tadi. Pemahaman yang paling penting untuk disampaikan kepada siswa terkait dengan kegiatan itu dari upaya pelestarian lingkungan. Apa kata kuncinya Bapak Ibu ya? Penentuan kata kunci yang tepat di sini ya ini merupakan hal yang esensial. Ya, pelestarian lingkungan. Konteksnya adalah tentang pelestarian lingkungan. Lalu di sini hubungan dengan dalam hal apa? Hubungannya dengan hal apa? Kita baca kalimat sebelumnya. Ketika guru mengajak siswa-siswanya untuk mengamati panen, ya pelestarian lingkungan yang dihubungkan dengan ketika ada panen kayu di hutan. Nah, ini kan sudah cukup familiar menurut saya ya teman-teman ya. Saya ingat ketika saya masih SD ya hutan-hutan yang ditebang atau gundul adalah dengan direboisasi, penanaman kembali. Nah, ini sudah cukup umum ya. So, which one is the answer? D.
Delta. 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 Hmm. Delta. Delta ya, Delta. Semuanya sepemahaman ya, tidak ada opsi yang lain ya. Tidak ada jawaban yang berbeda ya. Ada peremajaan. Ya. Ya, dilakukan peremajaan itu ya, maksudnya sama dengan penanaman kembali ya. Restarting, yes. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Jadi tadi yang saya sudah saya sampaikan teman-teman, kalau dia ada 3 line sini, yang pertama kita lakukan apa? Kata-kata terakhir. Ya, Dulu ini apa? ya, Yang baca terakhir. kalimat terakhir ya. Nah, ini perlu pembiasaan teman-teman ya, karena nanti di PCK itu ya, Pedagogical Content Knowledge, dia narasi soalnya cukup panjang, jadi kita langsung baca kalimat terakhir. Itu perlu kita biasakan, walaupun di sini hanya 3 lines ya, 3 baris. Ketika guru yang mengarahkan peserta didik dalam hal tersebut adalah kegiatan guru yang mengarahkan, arahan, kegiatan guru yang mengarahkan, ya, mengarahkan peserta didik. Maka kita lihat narasi sebelumnya. Seorang guru memberikan materi tentang barang produksi dalam negeri. Ya, tidak lupa ia memberikan arti pentingnya bangsa yang unggul demi kemakmuran rakyatnya. Oke. Jadi kembali lagi di sini tentukan kata kunci, baik karena di sini dari kalimat kedua kita sudah dapatkan arahan guru bagaimana, ya. Lalu tentang hal apa di sini? Apa di sini kata kuncinya line 1 and line 2, teachers? Line 1 barang produksi dalam negeri. Ya, barang produksi, ya. Oke, ada lagi? Bisa di sini tentang kemakmuran ya. Nah, maka di sini ini perlu kita pahami ini. Yang dimaksud dengan barang produksi itu apa di sini kira-kira? Ya, kalau kita lihat di sini opsi jawabannya, di sini ada sejarah, ada hasil tambang, ini juga hasil tambang. Ini sumber daya alam ya. Lalu yang berikutnya ini ada ini apa? Motif batik. Ini kan seperti kerajinan gitu ya. Nah, ini kan sangat berbeda sekali, teman-teman. Ini kerajinan, ini sumber daya alam, ini juga sumber daya alam, hasil tambang, ini sejarah. Nah, ini sejarah. Kalau ini kan mungkin sudah bisa kita eliminasi langsung ya. Ya. Maka di sini barang produksi kira-kira berhubungan dengan apa ini? Tambang. Motif batik. Ya. Batik. Jadi barang produksi itu teman-teman ya, ini yang disebut dengan istilah barang dan jasa. Nah, seperti itu ya. Jadi ada proses pembuatannya. Ya. Oke, di sini ada proses pembuatan. Kalau ini tambang ini kan tinggal proses pengambilan sebenarnya ya. Lebih condong ke situ, maka di sini jawabannya adalah eko. Itu. Gitu ya. Kita lanjutkan dulu satu soal lagi, nanti bisa kita diskusikan ya. Oke, kita lanjut soal nomor 7, soal-soal UKP PTG. Dalam hal ini adalah situational adjustment test. Pengaruh positif yang dimaksud adalah dapat membantu siswa untuk apa? Maka tentu di sini adalah yang pertama pengaruh positif. Ya, pengaruh positif dari apa? Kita baca kalimat sebelumnya. Hukuman yang diberikan kepada siswa apabila diberikan pada saat yang tepat dapat memberikan pengaruh positif. Nah, hukuman, maka sederhananya dia pengaruh positif dari hukuman kepada siswa itu apa? Nah, kan seperti itu aja ya. Jadi kita sederhanakan dia. Bahasa soalnya itu kita sederhanakan. Ya, kadang seperti itu ya teman-teman ya, di kalimat soal narasinya dibuat panjang-panjang, ya padahal sebenarnya itu bisa disederhanakan.
Ya, maka di sini kita pilih yang positif. Kalau ada kata-kata yang negatif, ya, kata-kata negatif kita eliminasi. Ya. Kata-kata negatif kita eliminasi. Nah, jadi kalau kita lihat di sini seperti memaksakan diri, ya. Apalagi Takut. sini ada Pasrah. bergantung, Pasrah. Takut, patuh, pasrah. yang pasrah. Ini kan Takut. tidak baik ini ya. Yang mana lagi? Nah, takut. Takut. Nah, jadi dengan eliminasi sudah ada yang tinggal ya. Nah, jadi otomatis jawabannya bravo. Bravo. Ya, bravo atau beta ya. Ya, jadi ini ya, tips eliminasi itu bisa sangat membantu. Silakan sampai nomor 7. Teman-teman kalau ada yang ingin disampaikan, silakan atau ditambahkan. Pak, Ya, silakan. untuk soal SGT ini apakah nanti pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ya, ya saya klarifikasi ya. Mungkin sebelumnya teman-teman pernah mendengar saya mengatakan semuanya berbahasa Inggris. Jadi saya klarifikasi. Jadi khusus untuk soal SGT, ya itu berbahasa Indonesia ya, berbahasa Indonesia untuk semua guru ya. Di sini saya tulis aja ya. Ya. Soal SGT ya, SGT untuk semua guru ya, untuk semua guru berbahasa Indonesia. Jadi ini soalnya tidak banyak ya, hanya 10 soal, teman-teman. Ya, hanya 10 soal. Jadi saat UPPPG nanti ya, UPPPG, jadi soal tertulis itu disebut UPPPG, uji pengetahuan. Ya. Pada pelaksanaan UPPPG yang terakhir itu, ya ini soalnya hanya 10 teman-teman. Soalnya hanya 10. Ya, namun demikian teman-teman para guru harus tetap update informasi terbaru karena nanti bisa aja ini sudah saya alami teman-teman ya, dalam tidak terlalu lama sebelum pelaksanaan uji pengetahuan ya kadang keluar kisi-kisi baru. Nah, hal itu nanti kalau ada perlu kita antisipasi. Makanya tadi saya katakan ya perlu update informasi terbaru dari panitia PPG ya. Ya, seperti itu ya Ibu Helmi ya. Terima kasih atas Iya, Pak. pertanyaan. Terima kasih. Ada yang lain teman-teman? Ya. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Ya, jadi satu lagi ya. Ketika nanti UP teman-teman ya, uji pengetahuan UKP PPG bahasa Inggris, ya carilah dulu soal SJT ya, SJT. Karena dengan mengerjakan soal yang lebih mudah, ya itu adalah strategi yang baik ya daripada kita mengerjakan terlebih dahulu soal yang susah seperti itu ya. Jadi di sini ya ini ya. Jadi ini juga penting karena ini lebih besar peluangnya untuk benar ya soal-soal SJT.
Kita lanjut ya. Soal nomor 8, soal berikutnya ya di sini. Ya, ini perlu kita biasakan, kita baca aja di sini kalimat terakhir. Nah, kalimat terakhir. Seandainya mendapat kesempatan itu, apakah yang Anda nilai sebagai yang paling penting? Di sini ada kesempatan, ya. Kesempatan Ada paling penting. kesempatan. Lalu Anda nilai sebagai yang paling penting, ya. Yang paling penting dalam kesempatan itu apa? Maka dalam hal ini, ketika untuk kesempatan untuk menempuh pendidikan lanjut tidak mudah didapat. Nah, ini ya, ada pendidikan lanjut. Ya, termasuk ini PPG ini ya teman-teman ya. Nah, ketika Bapak Ibu mendapat kesempatan ya untuk mengikuti PPG, mendapat undangan PPG, bagaimana penilaian teman-teman di sini? Maka di sini kita tidak boleh terlalu berpatok dengan prinsip pribadi ya. Ya, maka di sini ada hubungannya dengan kebenaran umum ya, ataupun tentang profesionalisme kita sebagai guru. Ya, kembali lagi di sini ya, mungkin banyak yang positif atau semuanya positif, kita ambil yang paling lengkap. Peningkatan kecakapan dalam melaksanakan tugas di tempat. Ya, perhatikan ya. Peningkatan kecakapan. Kecakapan itu apa? Ya, keterampilan ataupun keahlian. Maka ini sudah masuk di keterampilan. Nah, dia pemakai kata yang bersinonim. Nah, maka ini sudah bisa kita gugurkan karena sudah termasuk di D contohnya ya, di delta. Ya, ini pengembangan wawasan melalui belajar, pengembangan jejaring sosial yang bermanfaat kelak bagi pekerjaan. Ya, tentu ini jejaring sosial ini tambahannya lah ya. Ini tambahannya. Tentu yang paling utama di sini adalah opsi delta. Benar ya Bapak Ibu ya? Apakah semuanya setuju? Nomor 8? Setuju, Delta. Setuju ya, Pak. Ya ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Soal berikutnya soal nomor 9. Ya. Soal nomor 9. Di sini kita lihat kalimat terakhir. Ya. Pendamping OSN. OSN, apa yang Anda lakukan? Ya, kita di sini konteksnya adalah sebagai pendamping OSN. Ya, narasinya bagaimana? Siswa-siswi peserta Olimpiade Sains Nasional OSN dari sekolah Anda gagal. Ya, di sini ada gagal ketika yang kita dampingi itu gagal. Nah, bagaimana strategi? Apa yang kita lakukan? Di sini yang dikatakan apa yang kita lakukan. Maka di sini kembali lagi, pilihlah opsi terbaik ataupun opsi yang bisa merangkum opsi jawaban yang lain. Oke, what is your answer? Mungkin Pak. Ya, alfa ya maksudnya ya. Ya, kita lihat di sini ya. Saya merencanakan, menyiapkan, dan menyelenggarakan latihan lebih intensif. Nah, ini kan mengena dia ya, dengan konteks mengena. Ya, tentu dengan latihan yang lebih intensif, ya akan lebih familiar, akan lebih cepat tanggap, akan lebih paham. Ya, bagi peserta didik untuk mengikuti OSN pada waktu berikutnya. Ya, kalau kita lihat yang lain ini, saya meminta para peserta OSN membentuk kelompok. Nah, kita yang membentuk kelompok, bukan kalau ini kan seperti diserahkan gitu ya, seperti lepas tanggung jawab gitu jadinya. Yang penting sudah saya instruksikan, lebih kurang seperti itu. Ya. Lalu saya meminta alumni OSN. Nah, ini kan bisa masuk ke opsi A. Saya mendorong peserta OSN mengikuti tambahan pengayaan materi Olimpik dan guru kelas. Mendorong peserta Olimpik mengikuti tambahan pengayaan itu ya.
Ya, itu juga bisa masuk ke opsi A karena di sini sudah ada merencanakan, menyiapkan dan menyelenggarakan. Oke, sampai nomor 9 ada yang mau ditanya teman-teman? Ya. Oke teman-teman, jadi kita dalam kelas bimbel ini pertemuan itu per hari itu ya kita ada 2 sesi teman-teman. Jadi saat ini kita break sejenak sekitar 15 menit, kita lanjut sesi 2 teman-teman ya. Supaya ada waktu untuk minum ataupun ingin ke belakang. Oke, terima kasih. 15 menit lagi saya share teman-teman ya link Zoom sesi kedua. Oke. Ya, kita break sejenak.